teman-teman, saya Simon Subelan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini di kelas 3 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Kami akan bermain peran, dan teman-teman simak ya pembelajaran ini, yang kalau tidak disimak pasti rugi. Kelihatan hari ini semua ceria ya. Mantap. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Perhatikan baik-baik anak. Hari ini kita belajar di mana? Di mana? Siapa yang tahu? Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai, kita berdoa sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, Pak minta Riko pimpin kita dalam doa. Mari nak. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya? Mantap. Baik, dalam belajar tentu kita punya tujuan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan tentunya kita punya tujuan. Begitupun dengan kita belajar. Nah, ini tujuan belajar kita hari ini adalah pertama, menguraikan pengertian daripada dongeng. Yang kedua, mengklasifikasi dongeng. Yang ketiga, memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Dan yang keempat, membandingkan keberagaman sifat individu. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita yang hari ini kita capai. Sebelumnya kita melangkah lebih jauh, kita bentuk dulu kelompok. Karena sudah terbentuk, apa yang kita harus lakukan dalam kegiatan belajar kita, anak-anak? Karena kita belajar tentang dongeng, bagaimana kita memerankan dongeng, maka hari ini Pak akan ajarkan kalian bagaimana cara memerankan dongeng. Bagaimana caranya kalau kita mau memerankan dongeng? Perhatikan baik-baik. Cara memerankan dongeng yaitu pertama, setiap kata harus diucapkan atau dilafalkan dengan jelas. Setiap kata harus diucapkan dan dilafalkan dengan jelas. Yang kedua, tekanan keras lembutnya pengucapan. Dinamika berbicara itu harus diperhatikan. Paham? Apa yang Pak bilang? Dinamika pengucapan. Yang berikut, tekanan tinggi rendahnya. Kita harus perhatikan. Jadi kalau kita memerankan dongeng, jangan seperti datar-datar saja. Pengucapan kita cuma datar saja. Ya. Jadi itu yang diperhatikan. Sebentar kita akan memerankan dongeng. Yang berikut, setelah kita memerankan dongeng, perhatikan baik-baik.
nanti ketika kita memerankan, kita mempresentasikan cara memerankan dongeng, kelompok yang lain memperhatikan baik-baik apa yang telah diperankan. Setelah itu kita dapat menyimpulkan apa? Menyimpulkan pesan moral yang ada pada pesan moral dari ada pada dongeng. Bagaimana cara kita untuk menemukan pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut? Perhatikan baik-baik anak-anak. Yang pertama, baca semua cerita atau simak semua video. Kalau dalam bentuk video, kita simak. Kalau dalam bentuk bacaan, kita baca. Yang kedua, perhatikan konflik dan penyelesaian masalah. Perhatikan konflik dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, ambil kesimpulan pada cerita tersebut. Kalau kita mau mendapatkan pesan moral, ini yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya harus dilakukan, diperhatikan, sehingga kita bisa menemukan pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran kita mampu apa? Menyimpulkan sifat-sifat individu pada tokoh dongeng yang ada pada cerita tersebut. Bagaimana cara kita untuk menyimpulkan sifat-sifat individu yang ada pada dongeng tersebut? Perhatikan baik-baik anak-anak. Sifat individu itu adalah karakteristik individu yang cenderung nampak pada apa yang kita lakukan. Cenderung, sering nampak pada apa yang kita lakukan. Sifat-sifat individu itu seperti apa? Perhatikan baik-baik anak-anak. Sifat individu yang pertama, rajin. Ya kan? Orang yang rajin itu sifat individu. Malas, pemarah, pendiam, tidak suka bergaul, suka menolong. Itulah sifat-sifat individu. Nah, dari inilah sebentar kita akan melakukan atau mengerjakan LKPD. Kalian sudah memperhatikan bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah pesan moral dalam sebuah bacaan, bagaimana cara kita memerankan sebuah dongeng, dan yang terakhir menentukan atau menyimpulkan sifat individu pada dongeng tersebut. Sudah paham? Sudah atau belum? Kalau sudah, Pak punya LKPD untuk kalian untuk kerjakan. Tapi dikerjakan secara berkelompok. Nah, kerja kelompok itu seperti apa anak-anak? Kita saling memberikan masukan. Perhatikan langkah-langkah LKPD yang Pak siapkan. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah itu. Kalau kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah, maka Pak yakin kalian akan benar. Mau benar atau tidak? Mau benar atau tidak? Oke, kalau mau benar, kerjakan sesuai dengan apa? Langkah-langkah pada LKPD. Oke, Pak akan berikan kalian LKPD. Ini di sini sudah ada teks anak gembala, ada dongeng. Kalian baca baik-baik. Lalu kerjakan sesuai dengan suruhan yang ada pada LKPD. Kerjakan ya. Sebelum anak-anak mengerjakan, di LKPD itu kita disuruh melakukan sebuah dongeng. Maka dongeng itu ada tokohnya. Ada apanya? Ada apa? Ada tokoh. Tokoh itu apa?
orang yang berperan dalam sebuah cerita. Jadi ini ada cerita, di situ ada tokohnya. Coba anak-anak lihat, ada tokoh siapa-siapa di situ? Siapa? Anak gembala, orang kampung satu, orang kampung dua, siapa lagi? Orang kampung tiga, dan ada juga narator. Narator itu orang yang membuat sebuah cerita, menjalankan sebuah cerita sehingga cerita itu bisa runtut. Oke, sekarang baca baik-baik, bagi perannya sesuai dengan apa yang ada di dalam, bagi per orang, sehingga sebentar setelah dibagi peran, kita baca sesuai dengan peran kita yang ada pada dongeng itu, dan setelah itu kita akan memerankannya. Dan jangan lupa bahwa bukan cuma memerankan, tetapi di akhir dari itu kita mengambil sebuah pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut, dan juga menentukan sifat-sifat individu pada apa? Tokoh yang ada pada cerita tersebut. Paham? Paham? Oke, kalau paham, silakan. Bagi peran, siapa yang memerankan anak gembala? Siapa di sini? Siapa kira-kira siapa yang memerankan anak gembala? Siapa? Bungsu? Ya, Bungsu. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Anak gembala itu berpikir bahwa anak akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang sekeras-kerasnya. Ada serigala, tolong, tolong. Seperti yang diduga, orang-orang kampung yang mendengar berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Serigala itu melukaimu. Di mana serigala itu? Hahaha, kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong.
Bagaimana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini? Hahaha, memang tidak ada serigala di sini. Aku iseng saja material minta tolong. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menutup kita. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Baik, sudah selesai atau belum? Oke, makin semangat. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Tadi kita sudah bermain peran ya di luar tadi ya. Permainan perannya sangat-sangat baik. Pak harus jempol kalian. Tepuk tangan dulu. Oke, nah tidak sampai di situ saja. Bukan cuma main peran, tetapi di awal Pak sudah bilang bahwa setelah bermain peran, kalian akan menemukan pesan moral atau pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Dan yang berikut adalah menemukan sifat individu pada dongeng tersebut. Oke, untuk itu Pak ingin kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, siapa yang mau duluan? Kelompok mana yang mau duluan? Ayo cepat, ayo semangat, ayo siapa? Angkat tangan yang mau duluan. Anak pintar, harus berani. Ya, kelompok mawar, tepuk tangan dulu untuk kelompok mawar. Kita lihat hasil presentasi mereka. Anak-anak yang lain perhatikan ya. Silakan. Teman-teman, kami ini membahas presentasi kami yang kami sudah diskusikan. Kami dari kelompok mawar. Yang pertama, sifat individu. Anak gembala pembohong. Orang kampung satu. Penolong. Pengarah. Orang kampung dua. Pemarah dan Ayo dek. Penolong. Ya, orang kampung tiga. orang kampung tiga. Baik dan penolong. Oke, yang berikut, yang satu. Sip. Pesan moralnya. Pesan moral adalah dongeng anak gembala.
Baik, terima kasih. Silakan kembali pada tempatnya. Yang berikut adalah kelompok siapa? Tuli. Ayo, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Tuli. Kasih semangat supaya presentasinya semangat. Ayo, silakan nak. Terima kasih. Kami dari kelompok Tuli akan membantu diskusi kami. Silakan, silakan. Dengan merealisasikan dengan anak gembala. Pembohong tidak akan dipercaya walau ia berkata benar. Mantap. Yang berikut. Yang kedua, anak gembala, pembohong, orang kampung 1, penolong dan pemarah, orang kampung 2, penolong dan baik, orang kampung 3, penolong dan baik. Ayo tepuk tangan dulu. Bagaimana hasil presentasinya? Apa benar? Kelompok lain? Benar. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi. Yang berikut kelompok yang terakhir. Kelompok apa? Melati. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Melati. Silakan, ada yang berani ya, ada yang berani. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Dan kami kelompok Melati akan menjelaskan tugas kami. Pesan mural dari dongeng anak gembala, pembohong tidak akan dipercaya walau ia berbicara benar. Yang kedua, pesan sifat individu dari anak gembala. Pertama, penjahat, orang kampung 2, orang kampung 1, pemarah dan penolong, orang kampung 2, baik dan penolong, orang kampung 3, baik dan penolong. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada sanggahan dari kelompok lain? Ada yang mau menyampaikan dari hasil diskusi dari kelompok Melati? Mungkin ada kekeliruan atau sudah benar? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, walaupun tersendat-sendat, tapi baik sekali. Untuk itu, memperjelas apa yang kalian sudah kerjakan, Pak akan menyampaikan materi hari ini. Perhatikan baik-baik pada slide-nya ya, slide PowerPoint-nya. Perhatikan anak-anak ya. Kita kan belajar tentang apa? Dongeng. Dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita tradisional secara turun-temurun, generasi ke generasi, di mana tujuannya untuk menghibur. Jadi itu cerita itu sudah turun-temurun yang tujuannya adalah menghibur. Tetapi cerita itu bersifat fiktif atau tidak benar. Yang berikut, unsurnya apa? Unsur dalam dongeng. Perhatikan baik-baik, unsur dalam dongeng. Unsur dalam dongeng yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar itu adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya suatu kejadian. Yang berikut adalah alur. Alur itu adalah urutan peristiwanya. Apa? Alur adalah apa?
urutan peristiwanya atau urutan peristiwa dari sebuah dongeng. Yang berikut adalah tokoh. Yang tadi kalian sudah, tokoh itu orang yang berperan dalam sebuah cerita. Yang berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap cerita dalam dongeng tersebut. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral itu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Jadi pesan moral itu adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita semua yang sebagai pembaca atau pengkonsumsi cerita untuk ditindaklanjuti atau ditiru. Jangan sampai ada cerita-cerita seperti ini, ada yang pesan-pesan moral itu pesan-pesan yang baik. Jadi harus diikuti pesan daripada cerita tersebut. Yang berikut, jenis-jenis dongeng. Tadi kita sudah bicara tentang unsurnya. Sekarang jenis-jenis dongeng. Ada mite. Ada apa? Mite seperti yang diperhatikan di atas. Mite atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus, makhluk gaib, seperti jin, ya kan? Setan atau dewa. Jenis yang kedua adalah sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan atau mengisahkan sejarah tokoh tertentu. Yang berikut adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah dongeng yang pemerannya dari binatang yang seolah-olah bertindak seperti sebuah keluarga. Yang berikut adalah legenda. Legenda yang seperti pada slide yang ada, yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah parabel. Parabel itu jenis dongeng yang bercerita mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama maupun norma. Contohnya seperti apa, anak-anak? Perhatikan baik-baik. Contoh daripada mite seperti Nyai Roro Kidul. Siapa yang pernah nonton ini film ini? Biasa dibuat dalam sebuah film, Nyai Roro Kidul. Pernah dengar? Pernah nonton? Pernah ya? Pernah. Yang berikut adalah Joko Tarub. Pernah nonton film Joko Tarub? Itu diambil dari cerita ini. Kisahnya diambil dari cerita dongeng yang ada. Yang berikut adalah contoh daripada sage. Tadi kalian sudah memahami pengertian daripada sage, apa sudah sampaikan. Contohnya adalah apa? Calon Arang, Ciung Winara, Air Langga. Itu adalah contoh-contoh yang ada pada sage. Yang berikut adalah legenda. Contohnya apa? Lutung Kasarung, Danau Toba, dan Batu Menangis. Pernah dengar ini tidak? Pernah dengar cerita-cerita ini tidak? Pernah dengar kan? Pernah dengar. Bahkan sudah buat dalam sebuah film. Yang berikut adalah parabel. Parabel adalah maling kundang. Tahu cerita maling kundang? Tahu cerita maling kundang? Ceritanya adalah maling kundang ini adalah seorang anak durhaka yang menyangkali ibunya karena ibunya sudah semakin tua, karena dia sudah menjadi seorang yang pengusaha yang sukses. Nah, itu adalah jenis-jenis dongeng, contoh-contohnya. Sekarang bagaimana cara memerankannya? Di awal Pak sudah sampaikan, untuk memerankan sebuah dongeng, yang pertama kita setiap kata harus diucapkan dilafalkan dengan jelas, ya. Jadi ketika kita memerankan dongeng itu lafalnya harus jelas.
Yang kedua, tekanan lembut suara itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir, tekanan tinggi rendah dalam pengucapan suatu kata dalam kalimat atau intonasi yang digunakan harus tepat. Jadi kalau memerankan itu hati-hati, jangan sampai kurang huruf atau ditambah karena pengaruh dialek. Yang berikut, cara menyimpulkan pesan moral dalam dongeng. Bagaimana cara kita menemukan atau menyimpulkan pesan moral yang ada dalam sebuah dongeng? Tadi seperti yang ada dalam LKPD itu, kita menemukan LKPD atau menyimpulkan pesan moral dalam sebuah dongeng. Ini caranya. Pertama, baca. Kita harus baca semua dongeng yang ada. Kalau diputar dalam bentuk video, kita harus simak baik-baik. Setelah itu kita perhatikan konflik yang terjadi. Setelah itu baru kita perhatikan memaknai setiap sifat pada cerita itu. Dan yang terakhir kita ambil kesimpulannya. Seperti dongeng tadi kan, kita setelah membaca, amati baik-baik, baru kita menyimpulkan pesan moral pada dongeng tersebut. Dan yang berikut adalah sifat individu. Sesuai dengan LKPD juga tadi, Pak minta kalian menyimpulkan sifat individu pada dongeng tersebut kan? Ini bagaimana caranya? Ini, perhatikan baik-baik. Karakteristik individu pada manusia cenderung didapat dari lingkungannya. Ingat baik-baik, cenderung didapat dari lingkungannya. Berarti pengaruh lingkungan ini sangat besar. Yang berikut, di mana nilai-nilai dari lingkungan tersebut mempengaruhi perkembangan sifatnya. Jadi lingkungan itu menjadi pemicu utama untuk membuat sebuah sifat disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau kita dilahirkan dari lingkungan yang dari keluarga yang periang, dari keluarga yang bahagia, maka sifat kita akan terbentuk seperti itu, periang. Kalau lingkungan dari keluarga yang suka menolong, maka yang jelas sifat kita akan tercermin dari lingkungan keluarga kita, karena itu yang kita dapati setiap hari, itu yang kita lihat setiap hari, sehingga sifat kita itu akan terbentuk sesuai dengan latar belakang keluarga kita, latar belakang lingkungan kita. Dan yang terakhir, contoh keberagaman individu itu yang apa sih? Seperti apa? Pertama, apa coba lihat di situ? Rajin, ya kan? Malas, rajin lawannya malas. Pemarah, ya kan? Suka menolong, jujur. Itu sifat-sifat individu yang dimiliki setiap orang. Berdasarkan lingkungan tadi. Baik anak-anak, materi kita sampai di situ, dan tolong dibaca baik-baik lagi apa yang sudah Pak sampaikan, apa yang diingat kembali. Sampai di rumah kita harus belajar supaya kita tanamkan materi itu ada dalam pemikiran kita, memori kita, sehingga kita dapat mengingatnya setelah saat kita ditanya. Ya kan? Baik, dari situ mungkin dari anak-anak sekalian ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya berkaitan dengan materi yang ada. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham? Paham betul. Oke, kalau paham, Pak ingin uji kalian lagi. Pak punya soal evaluasi untuk kalian. Tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak seperti tadi dikerjakan secara berkelompok, tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Paham ya? Jadi jangan nyontek kiri kanan ya. Karena perbuatan menyontek
itu sama dengan mencuri milik orang lain. Kalau kalian menyontek teman, sama dengan kalian mencuri hasil pemikiran daripada teman. Jadi tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Baik, Pak akan bagikan situasinya. Silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan. Ini dikerjakan ya, sesuaikan dengan suruhan yang ada. Silakan dikerjakan baik-baik. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan dikumpulkan saja di meja ya. Silakan kerja. Sudah? Oke, baik. Sekarang silakan dikumpulkan. Ya, kumpul yang rapi ya, yang rapi. Baik, terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan semua tagihan yang ada dan saatnya kita akan pulang karena memang sudah sesuai dengan jadwal. Hari ini pembelajaran kita sampai sini dan sebelum kita pulang ingat baik-baik, jaga diri baik-baik karena keadaan kita sekarang lagi tidak bersahabat, sehingga jauhi kerumunan ya, jauhi kerumunan dan ingat 3E. Ingat 3E apa? 3E, ingat baik-baik ya. Nah, sebelum kita berpisah, Pak minta satu anak pimpin kita dalam doa. Atika, ayo nak, pimpin kita untuk pulang ya. Minta Tuhan lindungi kita sehingga kita tiba di rumah kita dengan selamat. Ayo nak, silakan. Ayo semua berdoa ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali dan sampai jumpa.
Demikian proses pembelajaran ini, dan harapan saya teman-teman memberikan kritik dan saran dan ditulis ya dalam kolom komentar sehingga menjadi perbaikan di pembelajaran yang berikutnya. Salam.